hidupku. Ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Sama-sama jemaat Tuhan bangkit berdiri, sambut kebenaran firman Tuhan di malam hari. Katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selalu. Lebih sungguh lagi katakan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Saya undang hamba yang terkasih, Bapak Pendeta Mozart Pardede. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selalu. Lebih sungguh lagi suatu katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, katakan tak akan goyah selamanya. Ajaib, terus katakan, Tuhan Yesus ajaib, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu Tuhan, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah tak akan goyah, amin. Tak akan goyah tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari satukan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur buat berkat, penyertaan, perlindungan, kasih setiamu yang sungguh sempurna di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh hidup, kami boleh ada, sebagaimana kami ada membuktikan Tuhan Yesus, Kau cinta bagi setiap kami, Kau mengasihi setiap kami, Kau setia selalu di dalam kehidupan kami. Hamba doa menyerahkan setiap kami yang hadir untuk diprogramkan, tidak sakit-sakitan, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak menderita. Apa yang kami sentuh dengan jari jemari kami, Tuhan Yesus buat prosper, berhasil, terjadi pelipat gandaan. Biar hidup kami boleh diberkati, bahkan jadi saluran berkat bagi banyak orang. Bahkan di akhir zaman ini kami pegang janji Tuhan, kami hidupi janji-Mu yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Kami bersama keluarga terpelihara sempurna, yang jahat tidak boleh merusakkan setiap jemaat Tiberias yang berkumpul pada malam hari ini. Berbicaralah Engkau bagi setiap kami Tuhan, sebab ini kami anak-anak-Mu siap untuk dengar isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, kekasih-kekasih Tuhan. Terima salam dari mimbar, katakan shalom. Kembali katakan shalom. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Dia layak terima hormat, pujian, kemuliaan. Amin, saudaraku. Nah, hari ini saudaraku, saya akan khotbah bukti kita mengasihi Tuhan. Boleh ditampilkan. Saya akan masuk dalam seri khotbah Piala Keselamatan bagian yang kedua. Minggu yang lalu saya masuk dalam bagian yang pertama, dan sekarang akan masuk dalam bagian yang kedua. Boleh ditampilkan ayatnya. Mazmur 116.
Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita akan baca ganti bergantian. Saya akan baca ayat yang pertama atau ayat yang ganjil. Bapak Ibu boleh tolong baca ayat yang kedua atau ayat yang genap. Jadi kita akan ganti bergantian, ganjil genap sampai dengan ayat yang ke-14. Baik, saya akan awali demikianlah firman Tuhan. Mazmur 116 ayat yang pertama. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Ayat 2, saudara. Tali-tali maut telah meliliti aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Ayat 4, saudara. Ayat 5 saya, Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Ayat 6 saudara. Ayat 7, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ayat 8. Ayat 9, demikian firman Tuhan, aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Ayat 10, saudara. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Ayat 12, saudara. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. 14 terakhir. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, minggu yang lalu saya khotbah, boleh tampilkan next slide, alasan Daud mengasihi Tuhan, terambil dari Mazmur 116. Kalau saudara tidak hadir, tidak apa saudaraku, saya akan kasih sekilas saudaraku. Yang pertama, alasan Daud dan juga alasan saudara dan saya untuk mengasihi Tuhan. Yang pertama, Tuhan mendengar suara dan permohonan. Tuhan mendengar doa Daud, dan saya percaya Tuhan juga mendengar saudara dan saya. Katakan amin saudaraku. Ya, Tuhan mendengar doa saudara dan saya. Bahkan di saat kita tidak sedang berdoa sekalipun, kita sedang berkata-kata saudaraku, Tuhan mendengar suara kita. Jelas ya, ada di ayat yang pertama saudaraku, Tuhan mendengar suara, Tuhan mendengar permohonan, sekalipun saudara sedang tidak berdoa. Itu sebabnya saya sering katakan begini saudaraku, kalau saudara sedang merasakan sakit, ulang-ulang, terus-menerus, senantiasa perkatakan berkat, perkatakan kesembuhan, perkatakan mujizat. Ya saudaraku, nanti pulang naik angkot saudaraku, mungkin saudara rasa lutut saudara sakit, saudara katakan dalam nama Tuhan Yesus, lututku sembuh. Amin saudaraku. Kemudian saudara lagi duduk di angkot, terus katakan sembuh, sembuh, sembuh. Tuhan dengar gak saudaraku? Tuhan dengar. Gak apa-apa, tepuk-tepuk dikit gak bakal patah saudaraku. Amin saudaraku. Sembuh, sembuh. Saudara lagi nonton TV, saudara rasa sakit, sembuh, 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 sembuh. Di kantor saudara tetap rasa sakit, saudara katakan sembuh, sembuh, sembuh. Ulang-ulang, ulang-ulang, terus-menerus. Maka saudara akan melihat kesembuhan Tuhan nyatakan. Katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Nah itu ada ayatnya di ayat yang pertama dan ayat yang ke-8. Kemudian yang kedua, Tuhan memelihara hidup. Yang namanya memelihara itu saudaraku nggak langsung ketemu besar, nggak langsung ketemu ya saudaraku sukses. Ya, nggak langsung ketemu berbuah. Yang namanya memelihara butuh yang namanya ketekunan. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati. Ya saudaraku, Dia pelihara kita saudaraku dari benih saudaraku, dari kecil saudaraku. Ya kemudian Dia bersihkan. Ya saudaraku, kalau kita ibarat tanaman saudaraku, Dia bersihkan, Dia airi, Dia gemburkan saudaraku tanahnya sampai bertumbuh sedikit saudaraku. Kemudian Tuhan terus rawat, Tuhan terus pelihara. Itu yang namanya memelihara. Sampai apa? Sampai kita besar, bahkan sampai berbuah. Itu sebabnya goal anak Tuhan, goal saudara dan saya sebagai orang percaya, bukan hanya sampai pada titik bertumbuh, ya saudaraku, tetapi berbuah. Ya Tuhan gak mau saudara dan saya hanya menjulang tinggi sendirian saudaraku, tapi Tuhan mau saudara dan saya ketika kita bertumbuh, kita berbuah, hidup kita jadi berkat bagi kanan kiri kita.
bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, dimanapun Tuhan meletakkan, menempatkan saudara dan saya hari-hari ini, di kantor, di marketplace, ya di bisnis kita, di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah keluarga. Tuhan mau saudara dan saya berbuah jadi berkat. Katakan amin saudaraku. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Next slide boleh ditampilkan. Jadi saudaraku, yang tadi kita sudah baca, Tuhan mendengar suara, Tuhan mendengar permohonan, Tuhan mendengar doa, ya, dan Tuhan memelihara setiap kita. Itu adalah bagiannya Tuhan. We love Him because He first love us. Ya, kita mengasihi Tuhan karena Tuhan yang terlebih dahulu membuktikan cintanya. Amin saudaraku, buat saudara dan saya. Memberikan tubuhnya terpecah, darahnya dia tumpahin habis-habisan. Dia berikan segalanya, dia nggak tahan-tahan. Dia berikan segalanya buat saudara dan saya. Katakan amin saudaraku. Ya, bahkan roh yang dia ingini dengan cemburu, Alkitab katakan dia tempatkan dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi. Roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati itu ada, terletak di dalam hidup saudara dan saya. How powerful, begitu berkuasa. Begitu dahsyatnya hidup anak-anak Tuhan yang berjalan bersama dengan roh Tuhan, yang berjalan di dalam Tuhan. Katakan amin saudaraku. Nah, itu bagiannya Tuhan. Jadi kita nggak perlu ragu, kita nggak perlu khawatir dan bertanya-tanya Tuhan akan melakukan bagiannya atau tidak. Tuhan akan memelihara hidup saya atau tidak. Tuhan pasti, amin saudaraku. Bilang sama-sama, tunjuk kanan kiri kita, katakan Tuhan pasti pelihara. Tuhan pasti dengar. Amin saudaraku. Jadi kita nggak perlu meragukan God's part, ya, porsinya Tuhan, bagiannya Tuhan. Tuhan akan lakukan dengan sempurna. Nah, tapi apa yang menjadi bagian kita? Ya, sebagai bukti kita mengasihi Tuhan seperti yang terdapat dalam ayat 12, boleh dikasih lihat, next slide. Mazmur 116 ayat yang ke-12, yuk baca bersama-sama, 2, 3, ya. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Amin saudaraku. Ya, karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi setiap kita. Dia mati bagi kita. Dia berikan rohnya buat kita. Dia dengar doa kita. Dia pelihara hidup kita. Kasihnya yang besar, kasih yang tidak pernah menyerah. Mungkin ada yang mau menyerah terhadap suaminya. Mungkin ada yang mau menyerah terhadap istrinya. Mungkin saudara mau menyerah terhadap bisnis saudara. Tapi Tuhan tidak pernah menyerah dalam hidup saudara. Katakan amin saudaraku. Amin saudaraku, kasihnya begitu besar. Nah, ketika kita sudah menerima begitu besar kasih Tuhan, kebajikan Tuhan dalam hidup kita, kita harus membalas kebaikan Tuhan. Ini pertanyaan yang sungguh amat sangat serius. Ya, how can I repay? Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Next slide boleh ditampilkan. Saya akan masuk dalam inti khotbah saya. Bukti kita mengasihi Tuhan. Yang pertama adalah bersyukur. Katakan sama-sama, saya mau bersyukur senantiasa. Kurang keras, kurang kompak, katakan saya mau bersyukur selalu. Bukan hanya di saat semua baik-baik saja. Bukan hanya di saat everything is fine, ya, semuanya lancar kayak jalan tol Bapak Ibu. Tetapi sekalipun kita menghadapi masalah, pergumulan, tantangan, kita bersyukur sebab kita percaya, ya saudaraku, Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Ya, anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan adalah anak-anak Tuhan yang tahu bersyukur. Kita lihat ayatnya. Mazmur 116 ayat yang keempat. Dan kemudian nanti kita akan lihat ayat yang ke-8. Kita baca ayat yang keempat terlebih dahulu. 2, 3, ya. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Saat itu dia dikepung oleh masalah, dililit oleh tali-tali maut. Ya, bahkan Daud berkata sudah lemah, udah gak kuat lagi. Dan dia doa, Tuhan luputkanlah kiranya aku. Kita lihat Tuhan tolong gak? Ayat 8, baca sama-sama 2, 3, iya. Ya engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Engkau telah, artinya Tuhan sudah meluputkan. Tuhan sudah mendengar doanya.
Tuhan sudah menolong Daud, amin. Yang pertama diluputkan daripada maut. Ketika saudara baca di Alkitab ada kata maut, maka kata maut ini bukan hanya berhenti pada kematian. Ya, maut saudaraku bukan hanya berhenti kepada kematian, tarikan nafas terakhir. No. Ya saudaraku, maut ini berbicara tentang hukuman kekal di dalam lautan api dan belerang seperti yang terdapat dalam Wahyu 20 ayat yang ke-10. Ya, ini hukuman yang gak ada ujungnya. Itu yang dimaksud dengan kata maut di dalam Alkitab. Jadi bukan bicara tentang kematian saudaraku. Berbicara tentang hukuman kekal tahun, dicari ujungnya gak ada ujungnya saudaraku. Mau keluar gak bisa. Ya, dalam lautan api yang begitu panas. Ya, penderitaan yang gak ada ujungnya. Nah, Daud sedang bilang begini saudaraku. Semestinya aku ada pada maut, seharusnya aku gak diselamatkan oleh karena kesalahan pelanggaranku. Tapi Tuhan telah meluputkan aku. Ya, kita ingat bersama saudaraku, Daud saudaraku bukanlah seorang pribadi yang perfect bahkan di mata manusia. Betul saudaraku? Ya, ada kesalahan, ada pelanggaran yang Daud lakukan. Tetapi yang saya lihat dari pribadi Daud yang bisa kita belajar daripada Daud. Daud ini saudaraku ketika ditegur oleh Tuhan, dia bertobat. Amin saudaraku. Kita ingat bersama, dia sudah melakukan dosa yang begitu besar. Tiba-tiba datang seorang nabi yang gak populer. Seorang nabi yang kecil, bukan sekelas Samuel pada masa itu. Dan Nabi Nathan saudaraku menegur Daud di depan publik. Apa yang dilakukan oleh Daud? Daud gak bilang, saya raja yang sangat sukses loh. Saya raja yang amat sangat kaya loh. Kamu siapa nabi kecil? Berani-beraninya tegur saya. Samuel aja gak datang tegur saya. No, dia gak berkata seperti itu Bapak Ibu. Apa yang dilakukan oleh Daud saudaraku? Dia merendahkan diri. Dia berkata, Tuhan aku bersalah di hadapanmu. Seorang raja yang amat sangat berkuasa. Ya saudaraku, dengan kegemilangan kemenangannya saudaraku, ditegur seorang hamba Tuhan yang gak populer. Ditegur oleh seorang hamba Tuhan yang kecil saudaraku. Dia bertobat. Itu sebabnya Daud saudaraku dilepaskan daripada maut. Saya mau katakan, saya mau keluarkan suatu statement. Pertobatan adalah awal dari revival. Pertobatan adalah awal dari kebangunan. Pertobatan adalah awal dari kebangkitan. Bilang amin Bapak Ibu. Amin saudaraku. Orang yang bertobat akan melihat hidupnya dibangkitkan Tuhan. Orang yang bertobat akan melihat hidupnya dipulihkan Tuhan. Dilepaskan, diloloskan dari maut. Bahkan akan terima mujizat demi mujizat dalam kehidupannya. Murka Tuhan tidak turun atasnya. Tetapi kasih setia, belas kasihan, kemurahan Tuhan dilimpahkan luber dalam hidupnya. Katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Tetapi sebaliknya orang yang tidak bertobat saudaraku, maka maut sudah menunggu, penghukuman sudah menunggu. Itu sebabnya Bapak Gembala berkata jangan sampai terlambat bertobat. Ya saudaraku, semakin cepat saudara bertobat, semakin cepat kita bertobat, semakin cepat kita mengambil keputusan, maka semakin cepat ada pemulihan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Ya saudaraku, itu sebabnya ya ibadah-ibadah saudaraku besar yang dimana Tuhan akan mengadakan mujizat di dalam kalangan Kristen itu disebut kebaktian kebangunan rohani, KKR ya saudaraku. Kebaktian kebangkitan atau kebangunan rohani. Ya, saya percaya di tempat ini ada keluarga-keluarga yang dipulihkan. Ada pribadi-pribadi yang dipulihkan. Ketika kita ambil keputusan, saya mau bertobat. Saya mau sungguh-sungguh, saya nggak mau main-main di hadapan Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh menggenapi firman Tuhan. Ada kebangkitan demi kebangkitan. Ada kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan akan tunjukkan. Katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Nah, inilah orang-orang yang sederhana. Next slide kita lihat. Ya, Mazmur 116 ayat yang ke-6 kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Orang-orang sederhana berbicara saudaraku bukan orang-orang yang artinya tidak punya saudaraku kedudukan. Ya, bukan berbicara tentang orang-orang yang nggak punya materi saudaraku, tetapi saudaraku ini berbicara berbagai lingkup kalangan status manusia. Ya saudaraku, berbicara tentang orang-orang yang mudah dibentuk,
orang-orang yang mudah dituntun Tuhan, orang-orang yang mudah dikelola. Kita tahu saudaraku, Daud saudaraku, ya dia menggambarkan dirinya sebagai orang yang sederhana yang dipelihara oleh Tuhan. Tetapi kita juga tahu bersama Daud ini crazy rich, ya, kayaknya luar biasa. Ya dalam suatu kesempatan untuk membangun bait Allah, ya Daud menyumbangkan saudaraku itu begitu banyak materi, ya sampai ratusan miliar saudaraku kalau dirupiahkan hari ini saudaraku. Ya, dia menggambarkan dirinya sebagai orang yang sederhana. Ya, di dalam kelemahannya di situ kuasa Tuhan justru dinyatakan. Orang yang sederhana adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Amin saudaraku. Orang yang tidak akan mengalami saudaraku kelemahan di dalam kehidupannya saudaraku berturut-turut atau terus menerus. Tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, dia tidak akan menjadi letih, lesu, lemah, tetapi akan terus berlari bahkan terbang bagaikan Raja Wali. Katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tenang di tengah badai. Ya, jadi orang yang mengasihi Tuhan buktinya adalah dia tenang di tengah badai yang bergelora. Dia mengalami ketenangan. Kenapa? Karena dia percaya. Kita lihat ayatnya. Mazmur 116 ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama. Mazmur 116 ayat yang ke-7, baca sama-sama 2, 3 ya. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Saat itu saudaraku, masalah yang dihadapi oleh Daud bukanlah masalah yang enteng, bukanlah masalah yang mudah. Saudara sudah baca ya tadi ya, dikatakan bahwa dia dililit oleh tali-tali maut. Ya saudaraku, dia ada dalam kedukaan, bahkan dia, ya saudaraku, ada dalam kekecewaan. Bahkan dia berkata, dia tadinya sudah lemah, tapi Tuhan yang menolong, Tuhan yang meluputkan. Amin saudaraku. Ya, jadi masalah yang dihadapinya bukan masalah yang enteng, bukan masalah yang biasa. Ya saudaraku, dia ada dalam kesesakan, dikepung oleh masalah. Tetapi di tengah-tengah masalah yang dihadapi, dia berkata, tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu. Amin saudaraku. Bukannya ditenang-tenangin, tapi memang saudaraku auto tenang. Ya otomatis tenang. Kenapa? Karena dia percaya bahwa Tuhan yang jamin hidupnya. Dia percaya bahwa Tuhan yang pelihara hidupnya. Sekalipun melewati lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau Bapa yang baik, engkau gembala yang baik. Kita bisa lihat itu dari mazmur-mazmur yang diucapkan oleh Daud. Amin Bapak Ibu. Ya luar biasa. Ya ini adalah saudaraku metode yang alkitabiah, dan Daud berkata seperti ini kepada jiwanya bukan hanya sesekali. Ya pada kesempatan yang lain dia berkata, bless the Lord, oh my soul. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Di mana ketika dia terpuruk, di tengah masalah yang luar biasa berat saudaraku, dia bangkitkan imannya. Dia perintahkan jiwanya untuk memuji Tuhan. Bless the Lord, oh my soul. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Nah ini adalah metode yang alkitabiah. Jangan lupa untuk mengingatkan jiwa kita, diri kita sendiri. Bangkitkan iman kita. Untuk apa? Untuk tenang, untuk memuji Tuhan. Katakan amin saudaraku. Amin saudaraku. Ya seringkali saudaraku, banyak orang hanya pandai menasihati orang yang ada di kanan kirinya. Kamu tenang ya, jangan khawatir. Tetapi dia lupa untuk memerintahkan jiwanya untuk tenang, ya, untuk memuji Tuhan. Nah ini adalah metode yang alkitabiah. Ya saya kalau khotbah saudaraku, khotbah yang praktikal, di mana saudara bukan hanya bisa diikuti di ruangan ibadah ini, tapi saudara pulang, saudara bisa praktekkan. Ya saudaraku, ayo kita praktek bersama-sama. Saudara boleh pegang bahu saudara atau dada saudara. Saudara bebas pilih, boleh pegang bahu saudara atau dada saudara. Ya saudaraku, kita katakan perkataan ini, tetapi kata jiwaku saudara ganti dengan nama saudara masing-masing. Ya saudaraku, sebagai contoh, kembalilah tenang hai Mozart, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya jadi saudara mengerti ya, kata jiwaku saudara ganti dengan nama saudara masing-masing. Ya kita akan praktekkan saudaraku, praktikal saja. 2, 3 ya. Kembalilah tenang hai Mozart.
Saudara jangan bilang hai Mozart sama diri saudara sendiri. Ya, saudaraku, saudara sebut nama saudara masing-masing ya. Ulang ya, 2, 3, ya. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kalau saudara divonis oleh dokter hari ini harus dioperasi, harus disayat pisau bedah, pisau operasi. Saudara berkata, kembalilah tenang hai jiwaku, tenanglah jiwaku. Amin saudaraku, tenanglah jiwaku, Tuhan akan menyembuhkan engkau. Tenanglah jiwaku, Tuhan akan memulihkan keluarga rumah tangga ini. Tenanglah jiwaku, Tuhan akan memulihkan ekonomi. Setiap tagihan akan terbayar dengan lunas. Tenanglah jiwaku, Tuhan akan menyelamatkan suamimu, Tuhan akan menyelamatkan istrimu. Amin. Tuhan akan mempertobatkan anak-anakmu. Katakan amin saudaraku. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Itu yang kedua. Yang ketiga ya, bukti kita mengasihi Tuhan adalah mengangkat piala keselamatan, cup of salvation, ya, dalam kurung perjamuan kudus. Kita lihat ayatnya. Ini ayat yang luar biasa. Saya bersyukur saya menemukan ayat ini, Mazmur 116 ayat yang ke-13. Mazmur 116 ayat 13. Saudara diberkati, amin. Puji Tuhan. Kita baca bersama-sama, 2, 3, ya. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Kata cup of salvation atau piala keselamatan itu di dalam Alkitab hanya ada di dalam ayat ini. Mazmur 116 ayat 13. Saudara boleh buktikan, saudara boleh bolak-balik kejadian wahyu kejadian, saudara balik lagi. Hanya ada di ayat ini. Mazmur 116 ayat 13. Kita bersyukur ada ayat ini saudaraku. Nah, piala keselamatan merupakan piala yang ketiga yang diberikan pada saat Pesah, ya, pada saat Paskah orang Yahudi. Dan saudaraku, piala inilah yang Yesus berikan kepada murid-muridnya saat perjamuan terakhir. Kita mau lihat apa sih perkataan Tuhan Yesus ketika memberikan kepada murid-muridnya saudaraku piala keselamatan ini. Kita akan lihat Yohanes pasal 6 ayat 53 sampai 56. Yohanes pasal 6 ayat 53, yuk baca sama-sama, 2, 3, ya. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ayat 54, nah 54 ini sama dengan 53 saudaraku, penegasan. Ya, pengulangan berarti penegasan. Kita baca sama-sama, 2, 3, ya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi ayat ini begitu jelas, tidak perlu diterjemahkan lagi ya saudaraku, tidak perlu saudaraku ditranslate lagi, begitu jelas. Ya, barang siapa makan tubuh Yesus, minum darah Yesus, janji Tuhan, aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebentar kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Janji ini digenapi buat saudara dan saya yang makan tubuh Yesus, minum darah Yesus. Kita akan menjadi tetangga di dalam kerajaan surga. Katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Ayatnya jelas ya saudaraku ya. Ini perkataan dari Tuhan Yesus sendiri. Ya, perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Barang siapa makan tubuh Yesus, makan dagingnya, minum darahnya, mempunyai hidup yang kekal, dibangkitkan pada akhir zaman. Ayat 55, kita baca sama-sama, 2, 3, ya. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Ketika Tuhan Yesus kasih roti, kasih anggur dan berkata, inilah dagingku, inilah tubuhku, inilah darahku. Apakah Tuhan Yesus sudah mati Bapak Ibu? Belum ya saudaraku, ya belum disesah, belum disalib saudaraku. Tapi Tuhan Yesus bilang, inilah darahku, inilah tubuhku. Ya, benar-benar makanan, benar-benar minuman. Bukan lambang, bukan simbol. Itu sebabnya orang yang bilang itu adalah lambang, itu adalah simbol, maka tidak ada kuasa ketika dia makan tubuh Yesus, minum darah Yesus. Kita bersyukur ada di gereja Tiberias. Ketika kita mengangkat perjamuan kudus, the cup of salvation,
piala keselamatan kita. Kita benar-benar makan tubuh Yesus, benar-benar minum darah Yesus, dan saya percaya ada kuasa yang mengalir di sekujur tubuh kita. Hari ini yang sakit disembuhkan, benjolan mengecil, hilang lenyap, miom kista hilang lenyap dalam nama Yesus. Kita batalkan setiap vonis operasi dari dokter, setiap sel kanker hilang lenyap dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Yang terakhir kita baca ayat 56. Kita baca sama-sama 2, 3 ya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Itu sebabnya saya masukkan ini sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti mau tetap ada dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, orang yang mengasihi Tuhan pasti mau tinggal di dalam Tuhan, gak mau berpisah, terus mau bersekutu, terus mau bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya ketika saudara makan tubuh Yesus, minum darah Yesus, Tuhan bilang begini, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Amin saudaraku, menyatu. Katakan amin Bapak Ibu. Bahkan ketika Tuhan Yesus menyatakan perumpamaan mengenai pokok anggur yang benar, Tuhan Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus kepintaran kita yang terbatas, pengalaman kita yang terbatas saudaraku, kekuatan kita yang terbatas, gak bisa menolong hidup kita. Hanya ada di dalam Yesus satu-satunya jawaban, satu-satunya kepastian, pemulihan, mujizat. Katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Berapa banyak yang mau tetap ada dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam dia? Lambaikan tangan saudara. Yang mau saja, yang tidak mau gak ada yang maksa. Semuanya mau, amin Bapak Ibu. Itu sebabnya terus menyatu di dalam tubuh dan darah Yesus. Kita bersyukur ada di gereja Tiberias, amin saudaraku. Kalau saya bilang sama istri saya, I love you, I love you, I love you, saya pasti mau terus ada bersama dengan istri saya. Ya, saya pulang dari kantor saudaraku, yang saya kejar, yang saya cari adalah wajah istri saya. Ya, wajah anak-anak saya. Saya punya 1 istri, 2 anak. Jangan dibalik ya Bapak Ibu ya. 1 istri, 2 anak. Anak saya yang paling besar tingginya sudah melewati tinggi saya. Padahal masih SMP. Anak-anak sekarang tinggi-tinggi ya Bapak Ibu ya. Luar biasa. Tetapi kata jemaat, handsome kayak papinya gitu saudara. Puji Tuhan. Bilang amin dong. Wah, saya senang khotbah di sini saudaraku. Puji Tuhan. Jemaatnya mendukung sekali. Haleluya. Ya, saya mau terus ada bersama dengan istri saya. Ya, kalau kita mengasihi seseorang, pasti kita mau ada bersama dengan dia. Amin, saudaraku. Kalau saudara mengasihi Tuhan, ya, karena Tuhan sudah memberikan tubuhnya terpecah, darahnya dia tumpahin habis-habisan, pasti saudara terus mengingat kebaikan Tuhan, mengingat pembelaan Tuhan yang luar biasa di atas kayu salib. Dan saudara mau terus ada bersama dengan Tuhan. Amin. Terus menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita menyatu dengan Tuhan. Ada mujizat, ada kemenangan, ada kepastian. Bahkan di akhir zaman dia akan bangkitkan saudara dan saya, agar di mana dia berada, saudara dan saya berada. Katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Yang terakhir kita masuk dalam poin yang terakhir. Saya akan tutup dalam waktu 7 menit 10 menit. Yang keempat adalah membayar nazar dan memberikan korban syukur. Jadi bukannya memberi nazar, tapi membayar nazar dan memberikan, bukan membayar korban syukur, tapi memberikan korban syukur. Kita lihat ayatnya. Mazmur 116 ayat 14. Kemudian nanti dari ayat 14 kita lompat ayat 17 sampai 19. Ayat-ayatnya begitu jelas. Ya, Daud menulis Mazmur ini begitu indah. Kita baca bersama-sama ayat 14. 2, 3 ya. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Jadi kalau saudara bayar nazar, itu harus ada witnesses. Ya, harus ada saksi. Ya, harus di depan publik. Orang-orang harus tahu bahwa saudara bayar nazar buat Tuhan. Nah, kita lihat ayat 17. Ayat 17 baca sama-sama. 2, 3 ya. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Katakan sama-sama, mempersembahkan korban syukur. Puji Tuhan. Ayat 18, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Sekali lagi diulangi.
Ya saudaraku, ketika saudaraku ada pengulangan ayat dalam satu perikop, bahkan saya menemukan ada satu ayat kalimat diulang-ulang. Ini berbicara tentang penegasan. Alkitab sedang bilang sama saudara, hei buka matamu. Ada pesan penting yang Tuhan mau deliver. Ada pesan penting yang Tuhan mau bagikan. Ya saudaraku, membayar nazar di depan seluruh umatnya. Ya saudaraku, jadi kembali diulangi harus ada saksi mata. Next, ayat 19, 2, 3, ya. Di pelataran rumah Tuhan di tengah-tengahmu ya Yerusalem, haleluya. Ya saudaraku, bahkan di tengah-tengah Yerusalem, gak apa-apa banyak yang menyaksikan. Ya jadi saudaraku, kita lihat, nazar disebut 2 kali, ayat 14 dan 18. Sebagai penegasan. Dalam perjanjian lama, saya mau kasih contoh seorang yang bayar nazar, namanya adalah Hana. Bilang sama-sama Hana. Ya saudaraku, Hana ini saudaraku nggak punya anak. Tetapi saudaraku, madunya Penina saudaraku, itu anaknya banyak. Itu sebabnya Hana saudaraku menangis di hadapan Tuhan. Dia mengadu di hadapan Tuhan. Dia menjerit, dia screaming luar biasa. Sampai-sampai saudaraku, Elia pikir dia gila. Ya saudaraku, dia bilang sama Tuhan begini, Tuhan, karena dia gak punya anak, Tuhan kasih aku 1 orang anak. Kalau Tuhan kasih 1 orang anak itu, dia gak minta banyak-banyak, dia minta berapa? 1. Dia cuma minta 1, gak minta banyak-banyak. Ya, Tuhan, kalau Tuhan kasih 1 anak itu, satu-satunya yang Tuhan kasih itu, aku akan balikin buat Tuhan. Satu-satunya yang Tuhan kasih, aku akan berikan kepada Tuhan. Dan akhirnya didapat siapa? Samuel. Ya saudaraku, Samuel, begitu dia lihat Samuel, dia ingat nazarnya sama Tuhan. Dia bayar nazarnya. Apa yang dia lakukan? Dia balikin Samuel kepada Tuhan untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Dan lewat pelayanan Samuel, saudaraku, raja yang pertama di Israel diurapi oleh Samuel, yaitu Saul. Kemudian Daud juga diurapi oleh Samuel. Di bawah pengawasan Samuel, Israel menikmati kemenangan demi kemenangan. Ini adalah salah satu contoh, saudaraku, orang yang bayar nazarnya kepada Tuhan. Suatu ketika saudaraku, saya pernah diminta untuk mendoakan seorang anak jemaat Kelapa Gading, saudaraku, di rumah sakit titik-titik. Ya saudaraku, di ruangan titik-titik. Begitu saya sampai di rumah sakit itu, saudaraku, keluarga sudah menjemput di lobi, sudah menunggu di lobi. Kemudian saya dibawa ke dalam suatu ruangan, dan begitu saya buka pintu itu, saya kaget luar biasa. Kenapa? Sebab saya melihat, saudaraku, bahwa lehernya, tenggorokannya, saudaraku, itu diselang. Ini ilmu kedokteran bilangnya tracheostomi ya, kalau nggak salah ya, tracheostomi, saudaraku. Saya bilang shalom, dia nggak bisa jawab. Entah dia nggak bisa jawab atau dokter yang larang dia berbicara, saudaraku. Nah saudaraku, kemudian dari pihak keluarga bilang sama saya, menurut rumah sakit, kemungkinan pulihnya, kemungkinan sembuhnya kecil. Ya saudaraku, kemudian saya, saudaraku, berbicara kepada anak itu, saudaraku, anak itu berbicara kepada saya, itu lewat tulisan. Dia bilang shalom om. Ya, dia nggak boleh ngomong atau dia nggak bisa ngomong, saya nggak tanya juga gitu, saudaraku. Ya, jadi dia berkomunikasi dengan saya itu lewat tulisan. Ya, kemudian keluarga minta didoakan supaya ada mujizat. Kemudian kita seperjamuan satu ruangan bersama dengan keluarga. Saya urapi anak itu dengan minyak urapan, saudaraku. Kemudian setelah selesai didoakan, saudaraku, anak itu, saudaraku, tulis, om, saya janji, kalau saya sembuh, karena dia tahu kemungkinan sembuhnya kecil, kalau saya sembuh, maka sisa hidup saya itu semuanya untuk melayani Tuhan. Dia bilang begitu, saudaraku. Sebab seharusnya, saudaraku, dia nggak ada harapan. Tapi kalau Tuhan tambahkan, maka semuanya itu buat Tuhan. Ya, saya tegur sedikit anak muda ini ya. Ya, pemudi ini umurnya mungkin baru 15 tahunan, masih kecil, saudaraku. Ya, saya tegur sedikit, saya bilang begini, jangan sembarangan kalau nazar. Sebab kalau nazar diucapkan itu harus dibayar ketika Tuhan nyatakan mujizat. Ya, nazar harus dibayar, nggak bisa enggak, saudaraku. Nah, kemudian saudaraku dia tulis lagi, om, I'm serious, pakai bahasa Inggris lagi gitu, saudaraku. Saya serius om, kalau saya sembuh, seluruh hidup saya sisanya semuanya buat Tuhan.
Kemudian saya doakan lagi agar ada kesembuhan organ tubuh yang rusak. Tuhan ganti organ tubuh yang baru. Biar Tuhan sembuhkan, tangan Tuhan yang berlubang paku mengangkat setiap sakit penyakit dalam nama Yesus, disembuhkan. Saya pulang, beberapa waktu kemudian saya dihubungi oleh keluarga. Pak, tolong datang lagi. Keluarga nggak bilang udah sembuh atau belum, saudaraku. Saya hanya dihubungi seperti itu. Saya datang. Dan ternyata ruangannya sudah berbeda, saudaraku. Bukan ruangan yang waktu itu ketika tenggorokannya diselang. Ya, ruangannya sudah beda, ruangan yang biasa. Begitu saya buka pintu, saya menahan nangis sukacita. Kenapa? Karena saya lihat nggak ada selang lagi yang terhubung ke tenggorokannya. Bahkan dari tempat tidur dia bilang, "Shalom Om," sudah bisa bicara. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Bahkan beberapa waktu kemudian, saudaraku, saya dapat kabar dari pihak keluarga bahwa anak ini register di salah satu STT, saudaraku, dan menyerahkan dirinya untuk melayani Tuhan. Nazarnya dibayar. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, kita lihat juga, saudaraku, selain nazar, dalam rangkaian ayat ini, saudaraku, juga memberikan teladan kepada kita untuk mempersembahkan korban syukur. Ya, saudaraku, memberikan korban syukur di hadapan Tuhan dan di hadapan seluruh umat yang hadir. Itu sebabnya ketika persembahan dijalankan, itu disaksikan semua orang. Betul, saudaraku, ya? Ya, semua bisa melihat kita membawa korban syukur kita. Kenapa kita bawa korban syukur? Tadi saya katakan, we love Him because He first love us. Kita bawa korban syukur bukan karena terpaksa. Kita bawa korban syukur bukan penuh dengan kecurigaan. Kita bawa korban syukur karena kita tahu pasti Alkitab berkata, Yesus sudah memberikan korban yang paling mahal, yaitu tubuhnya terpecah, darahnya Dia tumpahin habis-habisan buat saudara dan saya. Itu sebabnya dalam setiap doa persembahan saya berkata, ayo selalu bawa yang terharum buat Tuhan. Jangan bawa yang asal-asalan, apalagi hitung-hitungan buat Tuhan. Gereja Tiberias dibangun di atas dasar pengorbanan. Bilang amin, saudaraku. Gereja ini boleh besar luar biasa karena Bapak dan Ibu Gembala, saudaraku, memberikan hartanya, menjual hartanya, rumahnya, miliknya untuk pelayanan. Kita bersyukur ada di Gereja Tiberias, punya gembala yang memberikan teladan untuk berkorban. Amin, saudaraku. Dan kita juga bersyukur bahwa jemaat Tiberias juga setia untuk membawa korban syukur karena mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaannya. Karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian ini dengan hati yang bersyukur. Katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku berikan hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, sungguh baik, bahkan amat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes, Kau mengalir di tengah-tengah kami. Setiap yang hadir, tua muda, laki perempuan, besar kecil, Tuhan jamah, Tuhan lawat di bangku mereka masing-masing. Ada lawatan Tuhan, ada jamahan Tuhan, ada pemulihan, ada kelegaan, ada sukacita. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan hati bersyukur, kita angkat pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Katakan, Tuhan, bentuklah. Tuhan, bentuklah hati ini, cemerlang, cemerlang. Amin. 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 Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semuanya ku berikan. Bahkan setiap tarikan nafasku Tuhan. Amin. Amin. Kuduskan Tuhan. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. Agar aku menyenangkan-Mu. Bilang sama-sama, menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku Bapa. Katakan, menyenangkan-Mu.
menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerindu. Terus katakan, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Kau melihat setiap kami Tuhan, kami mau senangkan hatimu Bapa. Hanya itu kerinduanku, Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku Tuhan. hanya itu Kerinduanku, sekali lagi, hanya itu kerinduanku. Sembah Dia, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami memuji Engkau. Layaklah Kau disembah, layaklah Kau ditinggikan, layaklah Engkau dipuji. Mari setiap kita pejamkan mata dan mulai angkat tangan kita, angkat hatimu, tinggikan Tuhan. Haleluya. Ini adalah bayar sini adalah bu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Haleluya. Ajaib, dahsyat Engkau Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Terus katakan, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu Bapa. Hanya itu kerinduanku, hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan, hanya itu kerinduan. Berikan tepuk tangan, sorak-sorai meriah bagi Allah kita. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, satukan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah disampaikan di tengah-tengah kami. Materaikan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan, biar kami pulang boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kami akan bawa persembahan syukur kami selalu yang terbaik, selalu yang terharum buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kuduskan setiap rupiah yang kami bawa. Doa kami lewat persembahan ini, banyak jiwa dilayani, dimenangkan, dituai bagi kerajaan sorga lewat ladang pelayanan gereja Tiberias. Tuhan berkati umat-Mu berlipat kali ganda, ratusan kali lipat ganda dari apa yang mereka berani tabur dengan iman di ladang yang subur ini. Mereka tidak akan meminta-minta, tidak akan kekurangan, tidak akan dirusakkan, bahkan diprogramkan jadi saluran berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap menabur dengan hati sukacita, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh setiap kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Saatnya kita akan memberikan persembahan selamat memberi. Tuhan Yesus